Di halaman 81 di poin yang fase kerja yang nomor 2. Fase kerja nomor 2, lihat halaman 81, fase kerja yang nomor 2. Posisinya pasien berarti apa? Supin. Supin apa teman-teman? Berbaring. Tadi yang akan kita ambil adalah vena jugularis. Ini yang paling gede. Coba lihat di apa namanya, diraba aja punya sendiri, tapi nengok. Nah, itu kalau tiduran lebih gampang. Karena teman-teman nggak tiduran kan? Ini kan harus posisinya supin. Coba nanti ya, nanti sama teman dua-dua kan bisa tuh sambil tiduran di bawah untuk memastikan vena jugularis dulu. Oke? Nah, jugularis kan ini udah di apa namanya? Udah dipasang. Yang tadi Bu Enda bilang udah dipasang sama tenaga medis kan? Kita tinggal mengukur JVV-nya saja, kita ukur ya. Cara mengukurnya nih kan udah dilihat, mengatur posisi pasien 15 sampai 30 derajat. Berarti ini harus agak naik. Tinggi sedikit 30 sampai 15 sampai 30 menggunakan bantal sudah cukup. Jadi nggak perlu dinaikkan. Jadi yang disebut 15 sampai 30 derajat dengan bantal sudah cukup. Nah, setelah itu kamu lihat kepalanya sedikit dipalingkan, yang tadi saya bilang kalau begini venanya nggak akan terlihat, maka harus dipalingkan ya, sesuai dengan tempat yang dipasang JVV-nya. Kan bisa sebelah kanan, sebelah kiri, tergantung pada saat masang itu posisinya sebelah mana dapatnya tenaga medisnya. Paham? Nah, kemudian lanjut ke keempat, itu kan ada vena jugularis eksterna yang tadi yang udah besarkan itu kan sudah dipasangkan, tinggal kita pastikan venanya sebelah mana, ukur. Nah, harusnya sih ada ininya, ada penggarisnya. Nanti ngukur sama ngukur untuk di sininya nih. Mencari vena jugularis interna, bedakan jenyutan ini dengan jenyutan arteri karotis. Arteri karotis sebelah mana? Ayo, arteri karotis. Sama di daerah sini, vena jugularis ini karotis. Sudah belum dapat KGD ya? Kan? Belum. Di sini nadinya. Arteri karotis. Coba lihat aja yang paling gede, duduk gitu kan? Deket jagun. Apa ini? Jakun. Iya, deket jakun. Di sebelah sini ya. Kamu lihat denyutannya tersebut ya. Kemudian setelah itu tentukan titik tertinggi vena jugularis interna yang masih terlihat. Vena jugularisnya di sini kan. Sama titik tertingginya mana nih, menggunakannya yang ini. Harusnya pakai itu sih ya. Pakai ada penggaris, ada yang punya penggaris. Harusnya dipakai, jadi dipakaikan. Ada yang harusnya bukan tiduran nih. Boleh salah satu ada yang tiduran di sini deh. Aku ngambil penggaris. Ayo di. Mary yang nggak pakai. Harusnya nggak pakai jilbab. Ya. Perempuan boleh. Boleh. Harusnya ada 2 penggaris, ada yang punya penggaris? Diambil. Boleh 2 penggaris ya. Satu lagi PLP ada. PLP ada di. satu ruangan. Aisyah. Sudah ada yang dapat ini nggak video untuk melihat vena jugularis? Oh, Ibu. Baca PLP. Kan di PLP ada penggaris tuh di situ di meja. Minum dulu deh. Kamu lihat sebenarnya. Ini aku zoom aja ya. Bisa nggak? Nah, kamu lihat sambil di sini ya. Kan dia sudah supin. Kemudian dia ada pesanan. Jugularisnya kan ini kan. Oh, iya. Sambil kita memastikan dengan vena karotisnya. Nah, jenyutan mana yang paling tinggi ini dipasang seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita lihat ini ada undulasinya. Di
sini tuh nanti muncul undulasinya. Itu harusnya karena ini dipasang seperti ini kan. Sebenarnya kalau nggak pakai apa, bisa sih. Harusnya begini. Kalau tidak menggunakan ini kan pasiennya di sini. Yang tadi kan udah kelihatan tuh. Nah sebenarnya ini seperti ini. Kemudian kita ngelihat undulasinya ini naik ke turun gitu loh. Seperti yang tadi menggunakan ini. Yang satu ke mana? Ke vena jugularis yang tadi paling gede denyutannya. Kemudian ini dibeginikan gitu loh. Posisinya seperti ini. Bisa dibayangkan ini kan kayak gini. Ya, jadi ini bisa naik turun. Paham? Nah, nanti sebelah mana dia ada itunya denyutannya di sini. Tahu? Nah, itulah nanti nilai vena jugularisnya. Karena kan ininya ada di dalam, udah dipasang. Di dalam. Ya. Jadi untuk mengukurnya itu menggunakan ini tadi, makanya Ibu bilang ada dua ini, jadi Anda sudah bisa membayangkan kenapa ada ini dan ini. Paham ya? Ini untuk melihat dari jantungnya sampai ke vena jugularisnya sebelah mana, seperti ini. Jadi dipahami seperti ini. Sudah dapat bayangannya? Nah, kalau sudah, nanti ini akan ada naik turun di sini nih loh, Mbak. Sudah, yang ini udah tahu dulu ya terkait dengan tadi ya. Nah, di sini nanti akan kelihatan naik turunnya. Gitu. Nanti undulasi namanya. Ya kan? Nah, berapa nanti naik turunnya ini ngikutin. Kan dibeginiin kan tadi. Ini sebenarnya kan ada tiang seperti ini. Taruh kan ini begini. Nah, gitu. Kan ini kan antara jantung sampai ke vena jugularis. Berapa nih panjangnya gitu kan? Kemudian ini ke jugularisnya yang tadi saya bilang pakai itu tadi. Baru melihat undulasinya berapa, itu yang disebut dengan jumlah CPV-nya. Sudah dapat dipahami? Nah, normal cuma CPV-nya dicek. Ya, tadi cara menghitungnya gitu ya. Saya proyeksikan ke yang ada pasiennya. Tadi proyeksinya dengan ini dua tadi. Dua ini tadi, nah, ngelihatnya dari sini. Sudah? Semuanya harus sudah paham dulu, jangan sampai nanti harus kata Bu Enda harus pakai dua ini. Enggak, kalau dulu memang secara manual zaman tahun 90-80-an. Kalau sekarang sudah ada alat seperti ini, jadi sudah lebih praktis kayak dulu. Zaman dulu nggak ada FanView ya nggak? Nyuntik aja nggak ada FanView. Sekarang FanView udah ada. FanView itu apa? Untuk melihat venanya. Kelihatan begini, kelihatan mana yang harus kita suntik. Udah namanya tuh FanView. Ya, karena zaman sudah teknologi kesehatan kan. Sudah paham dulu ya terkait dengan ini ya. Nah, silakan nanti lihat untuk berapa undulasinya. Undulasi tahu? Ya. Udah JPP udah ya. Kemudian apa lagi? Nah, tadi proyeksi seperti ini yang tadi saya lihat yang dua